Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video tutorial akreditasi sekolah madrasah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu yaitu format evaluasi kinerja sekolah madrasah berbasis instrumen akreditasi. Di mana kali ini saya ingin menyampaikan untuk komponen pertama yaitu mutu lulusan. Nah, format ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan penyempurnaan atau melengkapi format di tutorial sebelumnya dan juga sebagai sarana evaluasi diri. Ya, dalam evaluasi diri ini adalah dibutuhkan kejujuran diri untuk perbaikan terus-menerus. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan evaluasi ini dilakukan oleh tim pengendali mutu sekolah madrasah atau oleh tim akreditasi sekolah madrasah. Nah, tadi saya katakan bahwa ini sebagai penyempurnaan. Memang ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya yang berjudul peningkatan mutu sekolah madrasah berbasis instrumen. Ini yang terkait dengan bagaimana format evaluasi mutu. Nanti silakan Bapak Ibu setelah melihat ini nanti bisa jadi perbandingan mana yang dianggap lebih enak atau lebih cocok, nanti silakan digunakan. Dan memang ini khusus saya buat lagi berkaitan dengan evaluasi kinerja. Kemudian juga nanti bisa juga melengkapi video tutorial saya di YouTube ya, yang saya berikan judul hasil akreditasi 2022 dan tindak lanjutnya. Ini juga nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, apa manfaat format Bapak Ibu sekalian? Format evaluasi kinerja ini manfaatnya antara lain adalah sebagai alat untuk evaluasi mutu secara berkala, khususnya bagi sekolah madrasah yang sudah divisitasi tahun 2002 dan sudah ada hasilnya. Ini sebagai sarana untuk evaluasi mutu berkelanjutan, tentu diharapkan oleh tim pengendali mutu yang akan melakukan evaluasi. Nah, kinerjanya tentu yang dimaksud adalah kinerja sekolah madrasah usai diakreditasi. Ini karena akan terpantau oleh dashboard monitoring sistem di BAN SM. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi setelah diakreditasi itu, kalau tahun 2022 sudah diakreditasi, bagaimana tahun 2023, 24, 25, 26, 27, ini apakah meningkat, apa tetap, atau cenderung menurun. Nah, ini nanti terpantau dalam dashboard monitoring sistem BAN SM. Nah, sehingga tahun 2027 ini bagaimana hasil rapor mutunya. Ini juga saya contohkan di sini. Ini juga di video tutorial saya juga nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di kinerja inti maupun khususnya hasilnya bagaimana di akhir tahun sama dengan tahun kelima itu bagaimana hasilnya. Ini silakan Bapak Ibu modifikasi secara mandiri sehingga yang penting bagaimana ada rapor peningkatan mutunya terlihat dari tahun ke tahun. Nah, manfaat yang kedua adalah sebagai evaluasi persiapan dokumen akreditasi bagi sekolah madrasah yang akan menjadi sasaran visitasi tahun berikutnya. Nah, tentu yang menjadi sasaran adalah sesuai dengan ketetapan BAN SM. Nah, jadi terutama adalah bagian telaah dokumen. Jadi telaah dokumen ini nanti sebagai salah satu pembuktian kinerja akreditasi. Jadi artinya dengan format ini nanti sekaligus Bapak Ibu sekolahnya yang akan diakreditasi itu merupakan awal untuk persiapan dokumen. Berapa jumlah butir yang ada di komponen mutu lulusan? Ini Bapak Ibu yang akan dievaluasi. Ini ada 11 untuk kinerja inti masing-masing jenjang. Mulai dari SDMI sampai SLB ini ada 11 butir intinya. Sedangkan yang kekhususan itu khusus nanti di SMK itu butir 3637 dan SLB itu butir 36. Nah, sehingga yang dievaluasi sebelah butir di komponen mutu lulusan ini adalah jumlahnya 11 butir inti masing-masing jenjang. Untuk SMK berarti tambah 2 13, SLB ada 12. Nah, tentu instrumen ini adalah sesuai dengan Kependikbudristek nomor 209P 2021 atau yang lebih kita kenal dengan ISP 2020. Nah, ini adalah maksudnya pelaksanaan evaluasi komponen mutu lulusan itu, ya ini bisa bentuk bulanan, bisa semester, bisa tahunan. Nah, yang bulanan, misalnya butir 1 sampai 9 ini akan dievaluasi bulanan. Untuk semester butir 10 aspek 2. Sedangkan untuk tahunan butir 10 aspek 1 terkait dengan daftar nilai ujian.
Kemudian butir 11 itu terkait dengan laporan tracker tadi. Nah, ini adalah kinerja inti ini semua jenjang. Sedangkan untuk kinerja khususan tadi saya jelaskan tadi, untuk bulanan misalnya butir 36 SLB MLB. Semester tidak ada untuk khususan. Kemudian untuk tahunan itu butir khususannya itu khusus SMK butir 36 itu terkait dengan data lulusan terakhir yang mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai kompetensi kalian. Kemudian juga butir 37 SMK MAK terkait dengan data lulusan bekerja di dunia kerja dan berwirausaha. Nah, dengan demikian yang bulanan itu adalah butir 1 sampai 9 semua jenjang, untuk SLB ditambah butir 36. Semesteran ini semua jenjang. Kemudian kalau tahunan berarti SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SLB, MLB itu butir 10 aspek 1 dan butir 11. Nah, SMK, MAK itu butir 10 aspek 1 dan butir 11 dan 36 dan 37. Ini yang tahunan ya. Nah, jadi pelaksanaan evaluasi tentu sedapat mungkin dilaksanakan secara konsisten. Jadi ini adalah model pelaksanaan evaluasi bulanan, semesteran, tahunan. Ini tergantung butir mana yang harus dievaluasi. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, format evaluasi kinerja sekolah madrasah komponen lulusan itu kolom 1 adalah nomor butir, itu nomor 1, nomor aspek 1 itu mengenai kedisiplinan. Jadi aspeknya dan indikator ini kode, berarti ini kode 11A, berarti ini butir 1 aspek 1 bagian A. Kemudian bagian B diberikan kode 11B tentang kedisiplinan kehadiran siswa, 11C kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekskul. Demikian pula kedisiplinan berpakaian, kemudian kepatuhan terhadap tata tertib sekolah madrasah. Ini adalah aspek dan indikator di butir 1. Nah, kemudian dokumen pendukungnya itu tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak kewajiban penghargaan dan sanksi antara lain sistem poin, buku piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah madrasah, catatan guru, wali kelas, dan tenaga pendidikan yang memuat kedisiplinan waktu siswa. Nah, ini sama ya, hampir sama bunyinya ini untuk dokumen pendukung. Nah, ini dipastikan ada sebelum Bapak Ibu melakukan evaluasi. Ini model format evaluasi berkala ini bagi yang sudah diakreditasi. Nah, kemudian di sini setelah dokumen dipastikan ada semua sebelum evaluasi, baru ini untuk butir 1 ini pelaksanaan evaluasi bulanan. Nah, hasil evaluasinya secara umum disiplin siswa di sekolah sudah sangat baik, namun masih ditemukan 34 siswa yang melanggar tertib, yaitu kehadiran di sekolah 9 siswa, di kelas 20 orang, berpakaian seragam 5 orang. Nah, hasil evaluasi ini ya, kita dibandingkan dengan level capaian kinerja yang di butir 1 ini ada level 4, 3, 2, 1. Nah, keadaan evaluasi semacam ini kalau dibandingkan dengan level 4 tentu masih belum sesuai ya. Jadi harapannya level 4. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita simpulkan bahwa pada evaluasi ini ada level 2 ya, karena ini masih ada siswa yang menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tertib sekolah madrasah namun terbatas di sekolah. Di sekolah sudah disiplin ya, tapi masih ada kekurangan. Ini disimpulkan masih level 2. Tapi kalau nanti keadaannya pada waktu evaluasi itu ada dokumen penghargaan, pengakuan berprestasi, berarti level 3. Tapi kalau nanti pada saat evaluasi kondisinya itu sudah membudaya dan ada pengakuan prestasi kedisiplinan, berarti sekolah madrasah Bapak Ibu sudah berada level 4. Ini yang diharapkan tentunya setiap butir itu level 4. Nah, dengan demikian di sini jenis dokumen yang harus dipersiapkan ini sekaligus untuk persiapan akreditasi. Jadi bagi yang belum diakreditasi akan menjadi sasaran berikutnya, ini sudah berlatih sejak dini ya, sekolah menjadi sasaran. Nah, jadi sebelum melakukan evaluasi, ini harus pastikan sudah siap dulu data-data ini. Nah, ada baru lakukan evaluasi. Jadi kalau saya perbesar, saya bagi 2. Nah, ini data hasil evaluasi ini dari mana? Nah, ini kita lihat, ini saya buatkan template-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, ini bisa nanti saya sertakan di deskripsi ya, silakan di-download. Ini contohnya tadi satu ini. Seperti ini tadi hasilnya, dokumennya ada semua. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini dari mana? Ya, ini bisa kita breakdown
Nah, hasil evaluasi ini tiap-tiap butir. Nah, butir satu ini. Nah, ini dibuat secara lebih detail lagi. Misalnya ini saya contohkan SMP atau MTS tertentu, ini kelasnya ada 10 ya. 71 itu 7-nya ada 4, kelas 8-nya ada 3, kelas 9 ada 3, ada 10 kelas. Contohnya jumlah siswa rata-rata 36. Nanti kalau sekolahnya lain ya silakan di sini contoh saja. 11A ini apa? Tadi kodenya tadi ya. 11A itu berarti butir 1, aspek 1, bagian A. Nah, ini kita rinci lagi. 11A berarti tentang kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah. 11B berarti kedisiplinan kehadiran siswa di kelas dan selanjutnya. Diperoleh data semacam ini sehingga disimpulkan dari semua kedisiplinan ini ternyata masih ada anak yang melanggar ya. Di 11A ini di kehadiran siswa di sekolah ternyata kelas 71 tuh ada 1 orang, 815 orang, ada 82, ada 3. Jumlahnya semuanya ini di total semuanya indikator dari kelas 789 itu totalnya 34 anak. Jadi di sini sebetulnya ada 34 anak yang masih melanggar. Jadi secara umum ya sudah sangat baik, tetapi karena masih belum membudaya, ini artinya belum membudaya berarti kondisi saat ini masih kategori level 2. Kita simpulkan seperti itu. Nah, jadi ini tinggal menyalin saja dari yang saya sampaikan tadi ya di awal. Nah, kemudian butir 2 juga sama ya, tinggal dibuat seperti ini. Yang kedua itu tentang perilaku religius, dibuat kelas 7, 8, 9 seperti ini. Misalkan evaluasi bulan November. 021A dari mana? 02 berarti 2-nya itu adalah butir 2, 1 aspek 1, A-nya berarti di sini kebiasaan berdoa pada setiap awal dan akhir pembelajaran. Nah, misalnya di berdasarkan pemantauannya itu dinilai dengan angka, misalnya oleh guru-guru seperti ini. Catatan guru hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dijumlahkan, nah misalnya di rata-rata 91, ini juga sudah sangat baik ya. Tetapi di sini di kode 021D, nah ini 21D berarti kebutuhan lingkungan. Ya, ini masih rata-rata masih di bawah 80 ya. Jadi sangat baik, artinya perilaku religiusnya sudah baik, namun di bagian lingkungan masih kurang. Jadi di sini kesimpulannya tadi hasil evaluasinya butir 2. Tapi kinerja butir 2 sudah sangat baik, namun indikator bulan lingkungan masih perlu perhatian. Ini dari sini tadi. Nah, ini 3, 4 ini adalah tinggal disesuaikan saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh-contoh ini, silakan dikembangkan masing-masing. Nah, di sini contoh butir 2 tadi hasil evaluasi ini kalau kita bandingkan dengan level 4 ya masih belum juga. Nah, ternyata setelah kita analisis kita simpulkan yang cocok baru level 2. Nah, level 4 butir 2 ini diharapkan siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai dengan ajaran agama dan kebudayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masih ada yang belum baik, belum bagus ya berarti belum membudaya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ini contoh-contoh, nanti Bapak Ibu silakan lihat. Ini adalah contoh evaluasi kinerja sekolah madrasah sesuai dengan instrumen akreditasi. Nah, jadi tiap bulan atau semesteran itu sudah terpantau pada saat evaluasi itu level kinerjanya di mana posisinya. Ini yang saya namakan sinkron dengan instrumen akreditasi. Nah, ini contoh format evaluasi mutu yang pernah saya sampaikan di tutorial sebelumnya. Ini nanti silakan dipakai juga tidak apa-apa. Tapi kalau langsung Bapak Ibu menggunakan yang baru tadi ya silakan. Ini juga boleh dipakai ya. Yang penting di sini juga mencerminkan kondisi real di lapangan Bapak Ibu ketika pada saat evaluasi. Tapi kalau ingin membandingkan langsung dengan kinerja ya silakan gunakan format yang tadi. Nah, ini contoh tindak lanjut setelah dievaluasi ada tindak lanjut seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti Bapak Ibu subscribe, kemudian like, share dan komen dalam video ini, terutama juga nanti dinyalakan notifikasinya sehingga Bapak Ibu bisa menerima video-video baru ketika saya memberikan atau membuat video baru insya Allah ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.